Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia, kelas 2B, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertanyaan pertama ialah jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa atau mahasiswi UIN Suska Riau, yaitu dengan adanya hasil pendidikan yang berupa seperangkat pengetahuan yang harus dikuasai, sejumlah keterampilan yang dimiliki, dan serangkaian sikap yang dibentuk pada akhir proses pendidikan, yaitu kepedulian sosial. Isu sosial kontemporer yang berkaitan dengan pendidikan IPS ialah ajaran IPS bersumber dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan kehidupan termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Dengan demikian, pengajaran IPS tidak ada kehabisan materi untuk dibahas dan dipermasalahkan. Materi tersebut bukan hanya apa yang terjadi hari ini, melainkan juga yang telah terjadi pada masa lampau dan lebih jauh pada masa yang akan datang. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, meliputi apa yang terjadi setempat secara lokal, nasional, regional, sampai ke tingkat global. Isu kontemporer yaitu isu yang berkembang sekarang berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia yang lain, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Salah satu disiplin ilmu sosial yaitu sejarah dapat dijadikan sebagai salah satu contoh materi untuk mengembangkan belajar serta memahami isu-isu sosial kontemporer di lingkungan setempat. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Kembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah baru yang muncul dikarenakan berkembangnya teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Sehingga mau tidak mau orang-orang zaman sekarang terbawa arus karena kurangnya kesiapan dalam menerima teknologi yang baru. Contohnya, Android yang semakin berkembang pada saat ini bukan hanya berdampak baik, tapi juga mempunyai dampak buruk pula, yaitu rata-rata masyarakat mulai menjadi pecandu Android, sehingga mereka sangat bergantung kepada Android tersebut, dan menimbulkan kurangnya usaha untuk mencapai, karena terlalu dimanjakan oleh segala kemudahan yang ditawarkan oleh Android tersebut. Yang dimaksud dengan transfer of knowledge dan pendidikan sebagai transformation of value adalah transfer knowledge adalah transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman.
saja mencetak orang-orang yang pandai, tetapi juga mencetak orang-orang yang bermoral. Yang keduanya ini harus dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Contoh dalam implementasinya yaitu sebagai guru yang profesional, pendidik harus memberi contoh dalam kegiatan sehari-hari, dalam bersikap, bertutur kata yang baik, di mana mereka harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sebelum melakukan transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepada anak didik dalam proses belajar mengajar, dan mendorong anak untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral dengan metode tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi, agar anak dapat menemukan jati dirinya sehingga dapat merealisasikannya di tengah masyarakat. Mengapa ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai soft science jika dibandingkan dengan ilmu alam? Karena ilmu sosial mengacu pada masyarakat. Meskipun IPA IPS saling berkaitan, tapi IPS lebih cenderung atau masuk pada kesosialan. Pada dasarnya antara IPS dan IPA itu saling menghubungkan, IPA dengan alamnya dan IPS dengan sosialnya. Apabila saling dibedakan, maka negara tidak akan maju. Ilmu sosial itu perkembangannya sangat lambat karena kesulitan dalam pengamatan. Tidak seperti halnya ilmu alam yang mampu mengamati gejala alam secara dekat dan langsung lewat media indera. Ilmu sosial sangat sulit menggunakan pengamatan langsung. Bahwa benar, ahli ilmu sosial mengamati gejalanya lewat meraba, mencium, atau mengecap gejala yang sedang terjadi di masa lalu. Keterampilan sosial yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan siswa sehari-hari sebenarnya berhubungan dengan keterampilan intelektual atau kemampuan kognitifnya. Oleh karena itu, seringkali tidak bisa dibedakan dengan jelas antara keterampilan intelektual dengan keterampilan sosial. Misalnya, ketika siswa melakukan antri di depan layar umum, tidak hanya dia terampil menghargai hak orang lain dan berbuat atau bertindak tertib, melainkan juga dia tahu bahwa hak orang lain itu harus dihargai, dan hidup tertib itu bagian dari ciri warga negara yang baik. Dalam kurikulum pendidikan IPS ini, beberapa negara juga sering memasukkan berbagai jenis keterampilan sosial yang di dalamnya terdapat keterampilan intelektual. Dalam pengajaran IPS di sekolah dasar mengenai pasar misalnya, siswa dapat diajak ke pasar untuk menyaksikan kehidupan sosial di mana serta mempraktekkan antri ketika mereka akan mendapat pelayanan dari para penjual. Dimensi keterampilan sosial dalam hal antri sebenarnya sangat kompleks karena hal itu juga terkait dengan aspek keterampilan lainnya dalam menghargai hak orang lain, hidup tertib, dan memelihara lingkungan sosial yang teratur. Oleh karena itu, mengajak siswa keluar kelas apabila memungkinkan merupakan salah satu langkah yang baik untuk melihat apakah para peserta didik telah mempraktekkan keterampilan sosial yang telah diajarkan dalam kelas. Terdapat beberapa strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada para siswa melalui pendidikan IPS SD. Di antara beberapa strategi tersebut, strategi konstruktivistik, kooperatif learning atau pembelajaran kooperatif, dan inquiry dapat dipilih dan dikembangkan sebagai alternatif. Strategi atau pendekatan konstruktivistik yang menempatkan siswa belajar dengan guru merupakan langkah yang baik untuk melatihkan keterampilan-keterampilan tersebut. Inquiry yang merupakan salah satu strategi pengajaran dapat dipilih oleh guru IPS dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial atau intelektual. Strategi ini menekankan peserta didik menggunakan keterampilan intelektual dalam memperoleh pengalaman baru atau informasi baru melalui investigasi yang sifatnya mandiri. Pendidikan IPS
Indonesia berkembang sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan pengajar IPS. Kemudian muncul pengajar IPS menurut kurikulum SD 1963. Lalu berubah menjadi pengajar IPS dalam kurikulum PPSP 1973. Terus berubah menjadi pengajaran IPS dan PMP dalam kurikulum 1975 dan kurikulum 1844 dan akhirnya muncul mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan pengajaran IPS terbaru di SD yang terkonfederasi di SMP dan yang terpisah di SMP. Atas dasar kurikulum sebagai konsekuensi logis dari munculnya BIPS dalam dunia persekolahan di IKIP atau STKIP, dikembangkan program guru IPS yang di dalam kurikulumnya memuat konsep pendidikan disiplin IPS pada tingkat sarjana, magister, dan doktor pendidikan. Untuk mengembangkan PDIPS sebagai suatu sistem terpadu, perlu diupayakan pengembangan sinergi akademis dan pedagogis dari seluruh komponen edukatif PIPS dan PDIPS pada FPIPS dan JPIPS serta PPKS, IKIP, dan penelitian semua komponen PIPS dan PDIPS. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia, Malaysia, dan Hong Kong terdapat istilah yang berbeda-beda. Ilmu pengetahuan sosial IPS di Indonesia diajarkan berdasarkan ketentuan pada pendidikan dasar, SD, dan SMP. Di sekolah dasar, IPS diajarkan melalui pendekatan ke dalam bentuk yang terpisah-pisah, korelasi, dan fusi. Sedangkan istilah sukatan pelajaran kajian tempatan atau sejarah dan geografi dipergunakan di Malaysia untuk sekolah rendah. Kurikulum kajian tempatan bertujuan melahirkan murid yang setia pada negara, cinta akan tanah air, prihatin dan berbangga sebagai rakyat Malaysia, serta boleh berinteraksi secara berkesan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, demokratif, progresif, dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan. Di Hong Kong pula, dengan perkembangan kurikulum yang terjadi yang semuanya mengacu pada kurikulum Inggris sebagai negara induk menggunakan istilah social studies. Namun semenjak tahun 1997 menggunakan general studies. Materi dalam mata pelajaran tersebut pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu mengenalkan pada diri dan lingkungan sekitarnya, yang dimulai dari lingkungan keluarga,